Hello everyone. Hello smart students. In this occasion, I'm gonna talk about present perfect and simple past tense. Jadi, di sini kalian akan mengetahui fungsi sosial dan unsur kebahasaan tentang present perfect dan simple past tense. Selain itu, kalian juga akan mengetahui contoh-contoh kalimat dan latihan soal terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Bersama saya, Miss Putri Nurul Hidayati dari MAN 1 Jombang. Mari kita bahas tenses yang pertama dulu ya. The present perfect tense. Kapan kita menggunakan tenses ini? The present perfect tense digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi atau kegiatan ataupun aktivitas yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut di masa sekarang dengan menggunakan kata for atau since. Contoh kalimatnya, I have lived in Jombang since 2011. Artinya, saya sudah tinggal di Jombang sejak tahun 2011. Maksud dari kalimat ini adalah saya tinggal di Jombang ini sejak 2011 lalu dan sampai sekarang saya masih tinggal di Jombang. The present perfect tense yang kedua digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan atau aktivitas yang baru saja selesai dilakukan dengan menggunakan kata just. Contoh, she have just arrived home. Dia perempuan baru saja sampai di rumah. Maksudnya bahwa dia perempuan itu baru saja mungkin beberapa menit yang lalu baru saja sampai di rumah. The present perfect tense yang ketiga digunakan untuk mendeskripsikan bahwa kegiatan atau aktivitas terjadi secara berulang-ulang di antara masa lampau dan masa sekarang dengan menggunakan penanda waktu several times, many times, frequently, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Ahmad has read the English novel several times. Maksudnya, Ahmad telah membaca novel bahasa Inggris beberapa kali. Jadi, untuk mengungkapkan kegiatan semacam ini, kita menggunakan tenses present perfect. The present perfect tense yang keempat digunakan untuk mengungkapkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang belum selesai atau tuntas dilakukan dengan menggunakan penanda waktu this week, this year, this month, yet, or today. Contoh kalimatnya, it has rained a lot this month. Maksudnya, hujannya ini terjadi selama periode waktu yang belum selesai atau berakhir. The present perfect tense yang terakhir digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan ketika waktunya itu tidak terlalu penting, yang dimulai di masa lampau dan selesai ketika berbicara. Contoh kalimatnya, I have studied 2 chapters. Saya telah belajar 2 bab. Jadi, hasil atau akibat dari tindakan membaca itu penting, tapi waktu membaca itu tidak penting. Setelah kita tahu penggunaan the present perfect tense, kita juga perlu tahu penggunaan simple past tense. Digunakan untuk apa saja ya? Oke, 1. Simple past tense digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas, aksi, kegiatan yang dimulai dan selesai pada waktu tertentu di masa lampau atau masa lalu. Contoh kalimatnya, I went to Surabaya with my friend yesterday. Saya pergi ke Surabaya dengan teman saya kemarin. Kemarin ini berarti sebelum hari ini ya. Waktu yang spesifik yaitu kemarin. The simple past tense yang kedua digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang terjadi selama jangka waktu tertentu, tetapi kegiatan tersebut telah selesai di masa lampau. Contoh kalimatnya, she taught English in Unibdu for 2 years. Maksudnya,
Dia perempuan mengajar bahasa Inggris di Unibdu selama 2 tahun. Tetapi sekarang dia perempuan tidak lagi mengajar bahasa Inggris di Unibdu. The simple past tense yang ketiga atau yang terakhir digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang pernah sering dilakukan di masa lampau dengan menggunakan kata when. Contoh kalimatnya, when I was a kid, I loved drawing. Ketika saya kecil, saya senang menggambar. Ketika sudah besar, barangkali atau mungkin dia sudah tidak senang menggambar. The signal word atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam present perfect dan simple past tense adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan kolom sebelah kiri ya. Ini adalah keterangan waktu untuk present perfect tense seperti already, before, just, once or twice, since, not blah 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 yet, this week, this month, this year, for a week, for a month, for a year, and at last. Kemudian, coba kalian perhatikan kolom yang berada di sebelah kanan. Ini adalah penanda waktu untuk simple past tense seperti yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, or last night. Kemudian juga ada kata ago seperti 2 days ago, 2 months ago, a year ago, long time ago, dan lain sebagainya. Juga ada in 2002, in 1993, and in 2021. Dan juga ada kata when seperti when I was in Manjombang, I joined English club. Nah, di sini ada kata when merupakan penanda waktu dari simple past tense. Dan yang terakhir adalah for a year atau for a month, for a week, dan lain sebagainya. Secara garis besar, perbedaan dari present perfect tense dan simple past tense adalah jika present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas atau kegiatan pada periode waktu tertentu yang berlanjut dari masa lampau sampai masa sekarang. Sedangkan simple past tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas atau kegiatan yang telah terjadi atau telah terlaksana atau telah dilakukan di masa lampau saja. Sebelum kalian menyusun kalimat menggunakan present perfect tense, kalian harus tahu pola kalimat atau rumus dari tenses ini. Simple past tense pada kalimat positif rumusnya adalah subject plus have or has plus past participle. Have atau has di sini adalah auxiliary yang digunakan di tenses ini. Dan past participle ini adalah kata kerja bentuk 3 yang berada setelah kata have atau has. Auxiliary have digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan plural subject. Sedangkan yang has digunakan untuk subjek she, he, it, dan singular subject. Untuk kalimat negatif, rumus dari present perfect adalah subject plus have atau has plus not. Kalian jangan lupa untuk memberi kata not setelah kata have atau has. Atau dalam penulisan kalian bisa menyingkatnya dengan kata haven't atau hasn't plus past participle. Kemudian interrogatif dari present perfect tense rumusnya adalah have or has berada di depan, kemudian diikuti dengan subject dan past participle atau verb 3. Jangan lupa untuk memberikan tanda tanya di akhir kalimat.
Jika kalian sudah tahu pola kalimat atau rumus dari present perfect tense, sekarang kalian juga harus tahu rumus dari simple past tense. Seperti jika kalimatnya positif, maka rumus dari simple past tense adalah subject plus verb to. Verb to kata kerja bentuk 2. Dan jika kalimat itu negatif, maka rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Di kalimat negatif, kita sudah tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk 2 karena sudah ada auxiliary did, maka verb 2 berubah menjadi verb 1. Kemudian, kalimat interrogatif dari the simple past tense adalah auxiliary did berada di depan, kemudian diikuti subject dan verb 1, dan yang akhir adalah penanda atau tanda tanya. Mari kita perhatikan contoh kalimat dari present perfect tense. Positive sentence, I have just studied English. Kemudian negative sentence-nya I haven't or I have not just studied English. Kemudian interrogatifnya adalah have I just studied English? Kemudian berikut adalah contoh simple past tense. Positive sentence-nya I listened to Japanese song yesterday. Negative sentence-nya I did not listen to Japanese song yesterday. Interrogative sentence-nya adalah did I listen to Japanese song yesterday? Oke. Setelah kalian sudah mengetahui perbedaan tentang penggunaan present perfect tense dan simple past tense, maka wajib dong ya berlatih menjawab beberapa soal tentang materi ini. Di sini ada 4 soal latihan. Mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. When I was a child, I bla 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 swim a lot. Apakah jawaban dari soal nomor 1 ini? Jawabannya adalah swam, bentuk kata kerja 2 dari kata swim. Kenapa kita menggunakan verb 2? Karena ini adalah kalimat simple past tense. Ada keterangan waktu when di awal kalimat. Latihan soal nomor 2. So far, this week we bla 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 study a lot. Apakah kalian tahu jawaban dari soal ini? Jawabannya adalah have studied. Kenapa kita menggunakan auxiliary have kemudian diikuti verb 3 yaitu studied? Karena kalimat ini merupakan kalimat present perfect tense. Kalian perhatikan ada kata this week sebagai single word-nya. Pembahasan soal nomor 3. Mahren bla 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 have a terrible headache yesterday. Perhatikan pada kalimat ini ada kata keterangan waktu yesterday. Sudah jelas, berarti kalimat ini merupakan simple past tense. Maka jawabannya kita menggunakan kata kerja bentuk 2. Kata kerja bentuk 2 dari kata have adalah had. Jadi jawabannya adalah had. Latihan soal yang terakhir. Kalimatnya adalah it bla 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 rain a lot lately. Jawaban dari soal ini has rained a lot lately. Kenapa? Karena kalimat ini merupakan jenis kalimat dari present perfect tense. Perhatikan pada kalimat terakhir ada kata lately. Lately ini adalah salah satu penanda waktu atau keterangan waktu dari present perfect tense. Maka jawaban yang benar adalah has rained. Kita menggunakan auxiliary has karena subjeknya adalah it. Kemudian diikuti verb 3 dari rain yaitu rained. Itu dia penjelasan dari saya tentang perbedaan penggunaan present perfect tense dan simple past tense. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan subscribe. Thanks for watching.